Baiklah sobat-sobat calon guru semuanya, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada bagian praktek pembelajaran itu kita sebagai mahasiswa PPG itu ada tagihan yang harus kita upload untuk bisa melanjutkan ke sesi pembelajaran berikutnya, yaitu pada saat pelaksanaan praktik pembelajaran yang ke-1. Di sini kita itu harus mengisi LK, teman-teman. Nah, di sini kita bisa unduh template untuk LK-nya. Ini adalah 5.1 ini. Bahan pembelajaran itu ada LK 3.1, LK 3.2 dan seterusnya sampai LK 3.7. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimanakah cara mengisi LK 3.1 kepada teman-teman semuanya pada saat kita masuk dalam fase praktek pembelajaran. Kira-kira bagaimanakah caranya untuk mengisi LK 3.1, jurnal mengajar dan juga kasus pelaksanaan praktek mengajar, teman-teman? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita buka setelah kita unduh dari LMS PPG Daljab. Ini kita unduh bahan pembelajaran, yaitu untuk LK 31. Ini kita buka jurnal mengajar dan kasus dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, teman-teman. Oke, di sini LK 3.1 jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar yang ke-1. Tanggal ini kita isi apa? Ini adalah kita isikan tanggal pelaksanaan praktik mengajar kita untuk yang fase 1 ya, untuk praktik mengajar yang pertama. Tentunya itu berdasarkan pada pelaksanaan yang asli. Tempatnya ini di mana, kemudian bentuknya daring apa luring, ini sesuaikan dengan RPP. Waktunya kapan, kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, jumlah peserta didik yang hadir berapa, kendala yang terjadi apa. Ini adalah kita isi jurnal ini. Jadi untuk LK 3.1 ini kita isi jurnal. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan, saya buka untuk RPP saya yang saya gunakan. Ini adalah RPP ini, yaitu saya mengajar untuk di kelas 3 semester genap, tema 7 subtema 1 pembelajaran yang kelima, muatan pelajaran bahasa Indo, matematika dan PKN. Jadi nanti untuk KD dan juga indikator ini kita sesuaikan. Nah, di sini kurang lebihnya nanti ada, kalau sudah kita isi ini adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini coba saya besarkan dulu. Jadi LK 3.1 jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. Tanggalnya ini adalah kemarin ya. Nah, sekarang ini tanggal 4, kemarin tanggal 3 yaitu hari Kamis. Kita sesuaikan dengan pelaksanaan PPL kita yang fase 1 yang tahap pertama menggunakan RPP pertama. Tepatnya ini di sekolah masing-masing ya, yaitu saya di SDN Sekarijati 1. Bentuknya luring apa daring. Nah, kemarin saya luring. Kemudian waktunya ini jam berapa? Ini jam 9 sampai jam 12, dikarenakan kita persiapan dan kondusivitas untuk ruang kelas dan peralatan. KD-nya, nah KD-nya ini kita sesuaikan dengan RPP-nya juga ya. Kita tinggal kopas saja dari RPP kita. Terdiri dari bahasa Indonesia, matematika dan juga PKN. Ini kita isikan di kompetensi dasar ini. Nah, kemudian berikutnya indikator ini juga kita sesuaikan dengan RPP kita ya. Kemudian di sini untuk berikutnya, ya ini teman-teman, kita isikan jurnal ini ya. Jumlah peserta didik itu yang hadir 5 anak, karena kelas 3 kemarin yang saya gunakan praktek, kelas 3 itu hanya 5 anak dan realnya 5 anak, teman-teman. Nah, di sini untuk kendala yang terjadi, ini kita isikan kendalanya apa saja. Kemudian kita ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan ini ya. Kemudian kasus permasalahan yang timbul ini. Nah, ini kita isikan. Nah, di sini tentunya untuk kasus setiap mahasiswa satu dengan yang lain ini akan berbeda ya. Nah, mungkin di tempat saya seperti ini, nanti tempat teman-teman bukan. Mungkin permasalahannya sesuai dengan
letak geografis dan karakteristik di daerahnya, entah itu siswa, tempat atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini kendala yang terjadi kalau di tempat saya teman-teman, ini contoh ya. Nah, ini yang pertama, ini adalah kendalanya tempat. Nah, tempat pelaksanaan. Nah, tempat pelaksanaan di tempat saya itu ada kendala ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, ini adalah kendala yang terjadi. Ini adalah terkait dengan tempat. Ini saya berpindah-pindah tempat teman-teman. Jadi kemarin itu 2 kali pindah tempat ya. Awalnya mau saya adakan di sekolah saya, ternyata ada orang hajatan gitu kan. Kemudian setelah itu saya sudah sehari sebelumnya menghubungi bapak kepala sekolah dari SD yang mau saya pinjam ruang kelasnya. Murid saya bawa ke sana gitu. Sesampainya di sana itu belum buka pintu gerbang ya, padahal sudah setengah 8. Akhirnya saya pergi ke tempat lain lagi mencari sekolah yang udah buka ya, punya dari teman-teman di daerah sana itu. Jadi ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan ini adalah tempat pelaksanaan. Nah, pindah 2 kali gitu ya kalau tempat saya tuh 2 kali. Nah, di sini kasus permasalahannya, mengapa kok tempat pelaksanaannya ini pindah 2 kali? Karena di lokasi sekolahan saya, nah karena di lokasi pelaksanaan praktik pertama ada orang hajatan campur salinan, gayeng banget ya teman-teman ya. Karena di lokasi pelaksanaan praktik pertama ada orang hajatan. Nah itu. Kemudian pindah. Kemudian yang pertama karena lokasi pelaksanaan pertama ada praktek ada orang hajatan. Kemudian karena di lokasi pelaksanaan praktik yang kedua, nah ini sekolahannya belum buka. Nah kemudian berikutnya akhirnya ini kita pindah ke lokasi yang berikutnya. Nah ini bisa juga kita sebutkan nama SD-nya gitu ya, SD pertama mana, kedua mana, ketiga mana gitu ya. Nah ini kendala yang terjadi yang pertama tempat pelaksanaan, ketidaksesuaiannya ini adalah antara rencana dengan pelaksanaan. Ya mana di sini untuk rencana awalnya ini adalah di SDN Sekarsjati 1, kemudian untuk pelaksanaan ini adalah di SDN Bangunrejo 2 ini teman-teman. Kemudian awalnya dari SD Sekarsjati ini pindah ke Sriwedari, tapi ternyata belum datang. Ini dari tempat pelaksanaan contoh ya. Kemudian yang kedua ini adalah dari segi peralatan ya, peralatan ya kita spesifikkan aja ya, dari laptop. Nah ini ketidaksesuaian ini adalah laptopnya itu setelah kita gunakan itu ternyata ada masalah, ada kendala. Nah di sini laptop yang digunakan tiba-tiba ini adalah padahal bawa 2 loh ya kemarin ya, tiba-tiba di sini ngeblank. Nah itu teman-teman, padahal bawa 2, ini kesemuanya ngeblank, entah nggak kenapa gitu ya. Nah di sini kasus yang timbul 2 laptop yang dibawa setelah sampai tempat tujuan ini tiba-tiba tidak berfungsi. Akhirnya kita restart berulang kali gitu ya.
Nah, ini sebagai contoh, nanti akan saya lengkapi berikutnya ya teman-teman ya. Oke, ini yang kedua laptop. Kemudian HP. Nah, ini kamera, karena kita rekam-rekam juga ya. Kamera HP. Nah, di sini ketidaksesuaian antara rencana dalam pelaksanaan ini, yaitu permasalahannya HP ini restart proses perekaman. Nah, ini teman-teman, kasusnya apa? Ketika HP itu kita gunakan merekam dalam waktu yang lama, tiba-tiba kena miss call ya, atau ditelepon, itu kan rekamannya berhenti total dan kita tidak menyadari teman-teman. Dan kebetulan itu kamera HP yang saya letakkan di depan siswa, yang saya arahkan ke arah saya dari depan dan dari siswa itu dari belakangnya. Inilah kasusnya, ini adalah HP. Nah, HP yang dalam kondisi merekam tiba-tiba terhenti karena di miss call oleh suami yang punya HP. Nah, ini berulang kali teman-teman ya. Nah, ini kebetulan untuk yang di belakang itu kan apa itu, saya pinjam HP teman gitu kan, dan saya suruh bantu, saya ajak sambil jalan-jalan gitu teman-teman. Nah, ini kendala yang pertama, tempat pelaksanaan, laptop, kamera HP. Nah, ini kan. Kemudian berikutnya kendala yang terjadi yaitu siswa. Nah, dari segi siswa ya, inilah kendala yang saya alami sendiri, ini pengalaman lah ini ya, pengalaman. Ini adalah siswa kurang responsif teman-teman. Nah, siswa kurang responsif. Nah, kasusnya permasalahannya apa? Ini karena saya kan guru kelas 6, saya mengajar pada praktek itu kelas 3 ya, itu bukan kelas saya dan saya jarang mengajar mereka, kadang cuma pas pramuka aja. Nah, ini kalau saya pelajari ini, yaitu karena siswa sudah lama tidak belajar tatap muka ini. Nah, karena siswa ini sudah lama tidak belajar tatap muka, sehingga mereka ini terkesan apa? Nah, terkesan yaitu pasif. Nah, ini teman-teman, ini sebagai contohnya. Ini untuk contohnya ini 4 ya. Ini yang saya alami. Yang pertama tentang tempat, kemudian laptop, kamera HP, siswa. Nah, ini satu lagi, ini yang dominan, ini kemarin saya alami, nomor 5. Ini adalah yaitu jaringan internet. Nah, jaringan internet ini ketidaksesuaiannya ini adalah ternyata jaringan internet kurang bagus. Nah, permasalahannya ini adalah kayak saya pindah ke sekolah itu 3 kali ya, yaitu di sekolahan ketiga ini, di sana tidak ada wifi, sehingga kita nggak bisa numpang wifi ya. Nah, sehingga saya itu untuk live Google Meet yang set in dosen dan juga guru pamong ini adalah memakai koneksi internet dari tethering HP. Nah, gunakan koneksi internet dari tethering HP untuk apa? Untuk yaitu akses untuk komunikasi dengan dosen dan juga guru pamong melalui WhatsApp dan juga Google Meet untuk ini, untuk set in ya. Jadi padahal itu untuk yang Google Meet yang set in itu seharusnya dari awal sampai akhir itu saya selalu live dan saya rekam di Google Drive ya. Kan kita sudah mengaktifkan akun belajar, tapi ternyata sinyalnya itu nggak bagus dan akhirnya
itu terputus. Hanya saya tuh mendapatkan 10 menit pertama itu teman-teman ya. Tapi nggak masalah, yang penting ibu dosen dan guru pamong sudah sempat login, sudah sempat masuk ke kelas virtual saya, sudah melihat perkembangannya itu ya. Nah itu teman-teman, ini adalah contoh untuk cara mengisi ini, cara mengisi LK 3.1. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa membantu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.